Baiklah, yang pertama, apa itu skip hoist conveyor? Skip hoist conveyor adalah alat angkut yang digunakan untuk memindahkan material secara vertikal atau miring dalam proses industri, terutama di sektor pertambangan atau konstruksi. Alat ini menggabungkan prinsip kerja dari skip, yang dimana skip itu adalah keranjang besar yang dapat diangkat, dan hoist yang merupakan alat pengangkatnya, serta menggunakan sistem conveyor untuk memindahkan material ke lokasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian terdapat prinsip kerja skip hoist conveyor. Yang pertama, terdapat pengisian material ke dalam skip, yang dimana material atau bahan yang akan dipindahkan dimasukkan ke dalam wadah atau kereta yang disebut skip, yang umumnya memiliki bentuk seperti kontainer yang dapat menahan beban yang berat. Kemudian terdapat penggerak mekanis, di mana sistem penggerak ini menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk mengangkat skip dan membawa material tersebut ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian terdapat gerakan vertikal atau miring, di mana skip yang berisi material akan bergerak secara vertikal atau pada kemiringan tertentu melalui rel atau struktur vertikal yang disebut shaft. Yang keempat, terakhir, yaitu proses pengangkatan dan penurunan, di mana setelah skip terisi penuh dengan material, sistem akan mengangkatnya ke posisi yang lebih tinggi ketika sampai pada titik yang ditentukan. Skip akan dipindahkan ke area pembuangan ataupun dilanjutkan untuk dilakukan pengolahan. Pada bagian atas, skip hoist conveyor biasanya dilengkapi dengan sistem dumping yang memungkinkan material yang ada di dalam skip dibuang atau dipindahkan, contohnya seperti ke conveyor horizontal ataupun silo penyimpanan. Baiklah, selanjutnya terdapat tipe skip hoist vertical conveyor. Yang pertama, terdapat mekanisme hoist, yang dimana mesin conveyor bertanggung jawab untuk mengangkat dan menurunkan lompatan. Yang kedua, skip, yang dimana alat pengangkut seperti material selama pengangkutan. Yang ketiga, kerangka, yaitu struktur pendukung yang menahan mekanisme hoist dan memandu skip wadah pengangkut material selama pengangkutan. Yang keempat, ada sistem penggerak, yang dimana sumber daya yang memungkinkan pergerakan conveyor. Dan yang kelima, yaitu sistem kontrol yang memastikan pengoperasian yang lancar dan tepat dengan fitur keselamatan yang efisien. Baiklah, kita masuk ke karakteristik skip hoist conveyor. Skip hoist adalah sistem pengangkutan material vertikal yang banyak digunakan dalam bidang industri, terutama dalam industri yang terdapat material berat. Sistem ini dirancang untuk mengangkat material dari satu level ke level lainnya dalam ruang terbatas dan untuk material yang berat. Berikut adalah beberapa karakteristik dari skip hoist conveyor, yaitu pengangkutan secara vertikal atau miring, pengangkutan dengan kapasitas yang tinggi, sistem penggerak untuk pengangkatan dan penurunan material, dan wadah pengangkut atau skip yang kuat. Untuk aplikasi dari skip hoist conveyor ini memiliki berbagai aplikasi dalam industri yang memerlukan pengangkutan material secara vertikal atau miring, terutama dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan ruang horizontal. Contohnya itu ada di tambang bawah tanah. Skip hoist conveyor digunakan untuk mengangkat material seperti biji, batu bara, atau material lain-lain dari shaft pertambangan yang dalam untuk menuju ke permukaan. Dalam pemilihan alat skip hoist conveyor ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dulu. Yang pertama itu adalah kapasitas angkut, dimana itu adalah volume material yang diangkut dalam setiap siklus. Densitas material yang diangkut itu akan mempengaruhi berat muatan dan kekuatan komponen skip hoist. Yang kedua itu ada jarak angkut atau jarak antara titik pengambilan material hingga titik pembuangannya. Yang ketiga itu ada tingkat kemiringan. Kemiringan jalur akan mempengaruhi gaya gesek dan daya yang dibutuhkan oleh skip hoist. Yang keempat itu ada siklus kerja, yaitu frekuensi pengangkutan material dalam satu siklus kerja. Yang kelima itu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini meliputi suhu, kelembapan, dan keberadaan zat korosif. Kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi pemilihan material di mana skip hoist itu akan dibuat dan dikonstruksi. Yang keenam itu adalah ketersediaan ruang. Ukuran dan bentuk jalur akan membatasi dimensi skip hoist. Jadi jika ruangnya itu kecil, maka skip hoistnya itu harus juga ikut kecil. Ketujuh ini yaitu biaya, seperti biaya investasi awal, biaya operasi, dan juga biaya perawatan itu harus diperhitungkan. Nah, yang terakhir itu ada tingkat keamanan skip hoist. Fitur keselamatan seperti rem darurat, sensor kelebihan beban, dan sistem interlock juga harus dipertimbangkan dalam memilih skip hoist conveyor. Di sini saya akan menjelaskan tentang rules of thumb. Yang pertama, kapasitas hoist. Pilih hoist dengan kapasitas yang cukup untuk menangani beban material maksimum dengan memperhitungkan kepadatan dan sifat material tersebut. Yang kedua, karakteristik material.
Pertimbangkan sifat material yang akan diangkut, misalnya kekasaran, berat, atau ukuran, untuk menghindari keausan dan memastikan efisiensi operasi. Yang ketiga, kecepatan konveyor. Skip hoist harus beroperasi pada kecepatan yang memungkinkan pengangkutan material secara efisien tanpa menyebabkan keausan atau stres mekanis yang berlebihan. Kecepatan umumnya berkisar antara 1 meter per second hingga 5 meter per second tergantung pada material. Yang keempat, percepatan atau deselerasi. Percepatan dan deselerasi yang bertahap sangat penting untuk mencegah stres berlebih pada sistem hoist dan melindungi skip. Yang kelima, putaran motor. Pilih motor dengan daya yang cukup untuk menangani beban penuh, termasuk porsi awal yang dibutuhkan untuk memulih gerakan dan mengatasi gesekan. Yang keenam, sistem penggerak. Pastikan sistem penggerak atau motor gear, hidrolik atau pneumatik dirancang untuk beban dan kondisi yang ada dengan margin keselamatan yang tepat. Yang ketujuh, keamanan. Selalu prioritaskan keselamatan kerja. Gunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, seperti helm, sepatu safety, dan rompi keselamatan. Jangan bekerja di bawah beban yang tergantung. Yang kedelapan, pemeliharaan. Jadwalkan pemeliharaan rutin untuk memeriksa kondisi tali tambang, rem, motor, dan komponen yang lainnya. Pemeliharaan yang baik akan memperpanjang umur pakai alat dan mengurangi resiko kerusakan mendadak. Yang kesembilan, inspeksi. Sebelum setiap operasi, lakukan inspeksi menyeluruh pada alat, termasuk kondisi tambang, sambungan, dan sistem kontrol. Pastikan semua komponen dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Ke-10, pelatihan operator. Pastikan operator telah terlatih dengan baik, memahami prosedur operasi yang benar. Operator yang terlatih akan mengurangi risiko human error. Yang ke-11, lingkungan kerja. Jaga kebersihan dan ketertiban area kerja. Hindari tumpukan material yang dapat mengganggu operasi dan menimbulkan bahaya. Selanjutnya, contoh perhitungan. Sebuah skip hoist conveyor mengangkut puing-puing konstruksi dari lantai bawah ke lantai atas dengan kecepatan 2 meter per second. Waktu siklusnya adalah 50 detik dan kapasitas wadah skip adalah 1000 kg. Hitunglah kapasitas conveyor dalam satuan kilogram per second. Penyelesaian, diketahui kapasitas wadah skip 1000 kg dan waktu siklus 50 second. Q sama dengan kapasitas wadah skip dibagi waktu siklus, jadi sama dengan 1000 dibagi 50 second. Hasilnya adalah 20 kg per second. Kesimpulannya, skip hoist conveyor adalah alat angkut yang digunakan untuk memindahkan material secara vertikal atau miring dalam proses industri, terutama di sektor pertambangan atau konstruksi. Alat ini menggabungkan prinsip kerja dari skip atau keranjang yang besar yang dapat diangkat dan hoist, alat pengangkat, serta menggunakan sistem conveyor untuk memindahkan material ke lokasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Skip hoist conveyor memiliki berbagai aplikasi dalam industri yang memerlukan pengangkatan material secara vertikal atau miring, terutama dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan ruang horizontal. Contohnya seperti tambang bawah tanah.